apa nih ya untuk prediksi soal TIU CPNS. Ada perbandingan hari kerja, perbandingan berbalik nilai, permutasi siklis, ini baru ya. Kemudian perhitungan sederhana, pecahan persen dan bilangan desimal ini selalu muncul ya di setiap tes CPNS. Kemudian logika posisi, duduk melingkar, antri, dan lain-lain. Figural 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan ada juga soal cerita jarak, kecepatan, dan waktu, serta barisan dan deret aritmatika. Jadi prediksi-prediksi ini akan aku bagi menjadi beberapa video. Untuk di video kali ini aku mau fokus bahas tentang perbandingan hari kerja dan perbandingan berbalik nilai. Sebenarnya hari kerja ini kebanyakan berbalik nilai juga sih, tapi karena banyak yang keluar, insya Allah nanti perbandingan hari kerja, jadi aku akan bahas khusus untuk itu. Oke, kita langsung aja ke soalnya ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor 1, ini spoilernya itu tentang gabungan suatu pekerjaan gitu ya. Jadi kalau orang-orang bergabung mengerjakan itu bisa selesai dalam berapa hari. Jadi soalnya kayak gini teman-teman. Ani mampu menyelesaikan suatu anyaman dalam waktu 30 hari, Bahtiar mampu menyelesaikannya dalam waktu 20 hari, sedangkan jika diselesaikan oleh Cita memerlukan waktu 12 hari. Tentukan berapa hari pekerjaan tersebut dapat diselesaikan jika dikerjakan secara bersama-sama. Jadi banyak banget yang dapat soal kayak gini ya teman-teman, kalian perhatikan baik-baik. Kita misalkan Ani ini adalah A, Bahtiar itu adalah B, dan Cita itu adalah C. Nah, jadi Ani bisa mengerjakan itu dalam waktu 30 hari ya. Kemudian Bahtiar dapat menyelesaikan dalam waktu 20 hari, dan Cita bisa mengerjakan dalam waktu 12 hari. Oke, kita pahami konsepnya baik-baik dulu. Ini harinya ya teman-teman. Jadi mereka dalam sehari itu bisa mengerjakan berapa bagian sih? Nah, dalam sehari mereka bisa mengerjakan 1/30 bagian, ya kan? Kenapa kayak gitu? Karena satu anyaman ini bisa dikerjakan dalam waktu 30 hari. Berarti kalau dalam satu hari mereka udah bisa mengerjakan 1/30 bagian, kayak gitu maksudnya. Kemudian berarti ini Bahtiar 1/20 bagian. Kemudian Cita 1/12 bagian. Oke? Nah, jadi kalau kita mau mengetahui berapa bagian yang bisa mereka kerjakan kalau mereka mengerjakan secara bersama-sama, langsung aja ya teman-teman ya. A ditambah B ditambah C. Oke, langsung aja nih 1/30 ditambah 1/20 ditambah 1/12. Nah, kalau dicari KPK-nya antara 30, 20, dan 12, itu kita akan mendapatkan 60 ya. Nah, kenapa 60? Karena 60 masing-masing bisa dibagi oleh 30, 20, dan 12. 60 bagi 30, 2, 2 kali 1, 2. 60 bagi 20, 3, 3 kali 1, 3. 60 bagi 12, 5, 5 kali 1, 5. Oke, jadi ini hasilnya adalah 2 tambah 3 tambah 5, 10/60 bagian. Oke, nah, ingat yang ditanyakan di sini adalah hari ya, bukan bagian ya. Berarti 10/60 bagian. Lihat keterkaitan antara 30 hari dan 1/30 bagian. Oke, jadi kalau kita mau cari harinya, yang ini tinggal seper aja teman-teman. Berarti kalau kita mau cari harinya yang ini, kita langsung seper aja. 10/10/60. Sama konsepnya kayak ini. Oke. Nah, jadi kalau 1/10/60 itu artinya kebalikannya ya, 60/10 artinya 6 hari. Oke, kalau mereka bekerja secara bersama-sama. Jadi kalau teman-teman pada saat di tes SKD nanti nggak perlu tulis keterangan-keterangan kayak gini ya. Ini kan aku mau menjelaskan ke teman-teman. Langsung aja di step ini kalian dapat langsung 6 hari, itu 10 detik bisa selesai teman-teman. Oke? Oke, biar makin paham lagi nih, biar makin lihai lagi dalam mengerjakan soal yang kayak tadi. Ini ada soal satu lagi teman-teman tentang perbandingan hari kerja tapi lebih dimodifikasi gitu. Jadi kalau kita benar-benar paham konsepnya, walaupun dibolak-balik dimodifikasi, insya Allah itu akan bisa dikerjakan ya. Oke, mari kita lihat. Suatu pekerjaan bila diselesaikan oleh Ami memerlukan waktu 6 hari. Jadi langsung aja teman-teman, waktu 6 hari berarti A itu sama dengan 1/6 ya, bagian per hari gitu ya. Kemudian jika dikerjakan oleh Ami dan Bobby, oke berarti A tambah B itu
4 hari, berarti 1/4 bagian nih per hari. Bila dikerjakan oleh Ami, Bobby, dan Citra, berarti A tambah B tambah C itu sama dengan 2 hari, berarti 1/2 ya, 1/2 bagian. Berapa hari yang diperlukan bila dikerjakan oleh Ami, Ami dan Citra? Oke, berarti kalau Ami yang Citra mengerjakan itu membutuhkan waktu berapa hari? Kita kalau menemukan soal yang seperti ini, teman-teman perhatikan ya yang diketahui apa. Jadi insya Allah yang diketahui itu bisa membantu kita untuk mengerjakan soal ini. A diketahui 1/6, A tambah B 1/4, terus A tambah B tambah C 1/2. Yang ditanyakan adalah A tambah C. Kita udah punya A. Oke, berarti kita sisa cari C ya. Tapi kita punya A dan kita punya A tambah B. Jadi untuk mencari C ini kita bisa pakai ini, teman-teman. Oke, jadi A tambah B udah ada di sini nih. A tambah B sama dengan 1/4. Jadi kita tinggal ganti A tambah B ini berapa untuk mendapatkan C. Gitu ya teman-teman ya. Bisa ya. Aku tulis di sini. Jadi ini A tambah B tambah C sama dengan 1/2. A tambah B aku ganti dengan ini. Oke, berarti 1/4 ditambah C sama dengan 1/2. C sama dengan 1/2 dikurang 1/4. Oke, jadi samakan penyebutnya. Ini kalau disamakan penyebutnya teman-teman, ini dikali 2 aja. Dikali 2 jadi 2/4 dikurang 1/4 ya kan, udah sama penyebutnya, jadi kita dapat 1/4 C. Itu untuk C. Jadi sekarang kita udah punya C, kita udah punya A. Jadi kita mau cari A tambah C. Langsung aja teman-teman ya. Jadi A-nya kan A tambah C itu sama dengan 1/6, yang ini ditambah C ini 1/4. Oke, bisa ya. Penyebutnya ini kalau kita samakan, ini per 24. Nah, 24 bagi 6, 4. Kalau teman-teman belum tahu caranya menyamakan penyebut dan lain-lain, kalian bisa nonton di video aku yang dasar-dasar TIU ya. 24 bagi 6, 4. 4 kali 1, 4. 24 bagi 4, 6. 6 kali 1, 6. Oke, jadi 4 tambah 6, 10/24 bagian. Nah, ingat kalau kita mau cari harinya, ini kan 1/10/24 kayak tadi ya, tapi ini kan langsung dibalik aja sebenarnya. Jadi ini 24/10 hari. Nah, 24/10 hari berapa sih? 24/10 itu kalau diubah menjadi pecahan, menjadi bilangan desimal per 10, satu angka di belakang koma, berarti ini 2,4 hari ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah bagian D. Gampang banget kan? Dan kalian bisa menyelesaikan ini dalam waktu sekejap aja. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini dalam membuat sebuah gedung dibutuhkan waktu 4 bulan. Jika setelah 2 bulan ternyata hanya separuh tenaga kerja yang mengerjakan, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah? Kok gedung jadi rumah sih? Maksudnya gedung tersebut ya. Oke, jadi teman-teman, ini tuh sebenarnya perbandingan berbalik nilai juga. Kalau hari kerja semuanya sebenarnya perbandingan berbalik nilai sih di sini. Cuman aku khususkan untuk yang hari-hari gitu, teman-teman, supaya bisa lebih paham lagi. Jadi ini soalnya agak tricky ya teman-teman ya. Kita harus benar-benar jeli dalam menganalisis ini. Jadi misalkan aku gambarkan nih. Ini adalah pekerjaan itu. Harusnya ini tuh diselesaikan dalam waktu 4 bulan, ya kan? Harusnya selesai dalam waktu 4 bulan. Tapi setelah 2 bulan berjalan, anggaplah di sini berarti di tengah ya. Setelah 2 bulan berjalan, berarti 2 bulan ini udah dikerjakan oleh full team, ya kan? Padahal kan seharusnya 2 bulan ini kalau mau tepat waktu harus dikerjakan oleh full team juga, iya kan? Kalau mau selesai dalam waktu 4 bulan, berarti yang ini harus dikerjakan oleh full team juga. Tapi karena ada suatu kendala dan lain hal, yang 2 bulan ini hanya mampu dikerjakan oleh 1/2 tenaga kerja. Jadi teman-teman, kalau kita mau bandingkan, gini caranya ya. Jadi kalau membandingkan soal yang seperti ini teman-teman, yang ini harusnya dikerjakan oleh full team,
kalau mau selesai tepat waktu, tapi kenyataannya cuma 1/2 tenaga kerja. Jadi cara membandingkannya tuh kayak gini, 2 bulan kalau dikerjakan, kalau mau tepat waktu itu harus dikerjakan oleh full tim. Anggaplah full tim ini adalah 1 ya, berarti 1, tapi karena ada kendala, maka 2 bulan ini, berapa bulankah kalau cuman 1/2 pekerja gitu. Bisa ya teman-teman? Jadi 1/2 ini maksudnya setengah dari tim ya. Jadi aku ulangi, 2 bulan ini kalau mau dikerjakan secara tepat waktu harusnya dikerjakan oleh full tim. Oke? Tapi karena cuman 1/2 tenaga kerja, 1/2 tenaga kerja yang 2 bulan ini pastinya molor ya. 2 bulannya ini molor, maka kita harus tahu berapa bulan sih kalau cuman 1/2 tenaga kerja. Jadi berapa bulankah? Gitu di sini ya. Bisa ya teman-teman? Nah, ingat ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, anggaplah ini X bulan, berarti 2/X sama dengan ini dibalik, atau ini dibalik, terserah. Salah satunya dibalik karena berbalik nilai. 1/1/2 menjadi 1/2/1. Oke, dibalik ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita kali silang, berarti X dikali 1/2, 1/2X, 2 kali 1, 2. X sama dengan 1/2 pindah ke sini, dia jadi perkaliannya, berarti ini kan perkalian. Pindah ke sini jadi pembagian, kalau pembagian pecahan, berarti kalau kita mau langsung aja, ini langsung dikali terus dibalik ya. Nah, kalau teman-teman masih pusing dengan ini, nonton video aku yang dasar-dasar TIUF. Oke, X sama dengan 2 kali 2, 4. Berarti kalau cuman setengah pekerja, dia bisa dikerjakan oleh 4 bulan. Bisa dikerjakan selama 4 bulan. Itu maksud aku. Oke, teman-teman. Oke, soal berikutnya ini requestan dari salah satu followers di Instagram. Aku dikirimin soal ini, katanya kalau ada yang sakit-sakit dan nggak sesuai target itu gimana kak caranya. Oke, jadi ini soalnya sebuah taman bermain ditargetkan selesai dalam waktu 60 hari dengan 30 orang pekerja. Pada hari ke-31, taman tersebut hanya dikerjakan oleh 20 orang pekerja selama 3 hari. Berapa pekerja yang ditambahkan jika pekerjaan itu harus selesai sesuai target? Oke teman-teman, kalau ada soal-soal yang kayak gini, terus ada yang sakit, terus nggak masuk, akhirnya gimana caranya supaya sesuai target, ini teman-teman pakai konsep kuantitas pekerjaan aja. Jadi aku bilangnya sih kuantitas pekerjaan. Ada juga yang bilang konsep WL, itu terserah mau pakai yang mana. Aku pakai ini. Caranya itu 30 orang pekerja dalam waktu 60 hari. Jadi aku tulisnya kayak gini. Targetnya 60 hari bisa selesai dengan 30 orang pekerja. Oke, kemudian pada hari ke-31, taman tersebut hanya dikerjakan oleh 20 orang selama 3 hari. Berarti kalau pada hari ke-31, selama 30 hari itu dikerjakan oleh full tim, ya kan? Dikerjakan oleh 30 orang. Di hari ke-31, 32, 33 baru dikerjakan oleh 20 orang, ya kan? Nah, kuantitas pekerjaan yang dimaksud kita kalikan aja nih, 60 dikali 30 itu 1800. Oke. Kemudian ini yang sudah dikerjakan 30 kali 30 900, oke. Nah, kemudian selama 3 hari ini dikerjakan oleh 20 orang. Berarti ini yang udah dikerjakan ya, yang udah dikerjakan 3 hari itu dikerjakan oleh 20 orang. Berarti kuantitas yang sudah dikerjakan itu adalah 3 kali 20, 60 ya. Nah, berarti sisanya berapa ini? Kita cari sisanya dulu. Sisa itu sama dengan 1800 target ini ya. Dikurang yang udah dikerjakan 900 dikurang 60. Oke, berarti ini hasilnya 840 ya. Harus berapa pekerja yang ditambahkan jika pekerjaan itu harus selesai sesuai target? Kalau sesuai target itu kan 60 hari. Sisa hari tinggal berapa teman-teman? 60 dikurang 30 dikurang 3. Ini sama dengan 27 hari kan? Nah, berarti 27 hari ini sisa kuantitasnya 840 harus dikerjakan oleh berapa orang. Gitu ya teman-teman. Jadi caranya
ini kali ini 3 kali 20 kan 60. Berarti kalau kita mau cari di sini dibagi aja 840 dibagi dengan 27, ini dapatnya 31,1 sekian-sekian. Tapi kita bulatkan aja karena tidak ada orang yang koma ya teman-teman ya. Ini dibulatkan ke bawah jadi 31 orang. Jadi karena harus selesai ini harus selesai sesuai target, kita harus pakai 31 orang, sedangkan dari awal rencana itu cuman ada 30 orang, kita membutuhkan berapa orang teman-teman? Yap, 1 orang tambahan. Oke, bisa ya teman-teman ya. Lagi nih soal yang modifikasi untuk perbandingan ini, kita lihat sebuah ladang berisi tanaman rumput jika dimakan oleh 3 kerbau habis dalam waktu 20 hari, sedangkan jika dimakan oleh 5 ekor kambing habis dalam waktu 40 hari. Berapa hari rumput tersebut akan habis jika dimakan oleh 2 ekor kerbau dan 2 ekor kambing? Oke, ini juga soal gabungan ya teman-teman, sama kayak yang tadi. Jadi ingat, ini 3 ekor kerbau, kita simbolkan kerbau dengan A, kambing dengan B. Berarti kalau soal gabungan ingat langsung ya, 3 ekor kerbau habis dalam waktu 20 hari, berarti 3 per A itu sama dengan 1/20. Kenapa 3? Karena 3 ekor. Kalau seekor kerbau habis dalam 20 hari berarti 1/A sama dengan 1/20. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini 5 ekor kambing, berarti 5 per B itu sama dengan 1/40. Oke, bisa ya teman-teman ya. Nah, kita bisa mencari A dan B dari sini. Ini kita kali silang aja. A kali 1 kan A, berarti A sama dengan 20 kali 3, 60. Oke, kemudian B, kita kali silang aja. B kali 1, B, 5 kali 40, 200. Yang ditanyakan kalau 2 ekor kerbau dan 2 ekor kambing habis dalam berapa hari, berarti ini gabungannya kita langsung aja 2A ditambah 2B itu sama dengan, ingat kalau gabungan berarti ini 1/60 ditambah 1/200. Oke teman-teman, tapi ini karena 2 berarti 1 ini kita ganti menjadi 2. Bisa ya teman-teman, kalau A tambah B berarti 1/60 tambah 1/200. Tapi karena 2, ini 2/60 ditambah 2/200. Ini KPK-nya itu adalah 600. 600 bagi 60, 10 kali 2, 20. 600 bagi 200, 3. 3 kali 2, 6. 26/600 bagian gitu ya. Tapi karena hari yang ditanyakan berarti ini dibalik aja, jadi 600/26 sama dengan 23 hari. Oke, jawabannya adalah bagian D. Berikutnya, ini tentang perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lihat ya. Pembangunan sebuah gedung diperkirakan dapat selesai dalam waktu 15 bulan dengan 120 buruh. Arsitek menginginkan gedung tersebut selesai dalam waktu 12 bulan. Berapa jumlah buruh yang diperlukan? Oke, teman-teman, langsung aja. Kalau 15 bulan, 120 buruh. Kalau 12 bulan, berapa buruh gitu ya. Nah, ini cara menentukan dia berbalik nilai atau bukan, kita lihat aja. 15 bulan 120 buruh. Kalau 12 bulan berarti dicepet-cepetin, harusnya buruhnya akan semakin banyak kalau mau diselesaikan dalam waktu yang cepat gitu ya. Jadi ini berkurang 15 ke 12. Kalau 120 ini artinya bertambah ya. Seharusnya bertambah kalau mau diselesaikan 12 bulan, buruhnya juga harus semakin bertambah. Nah, ini lihat terbalik ya teman-teman, di sini berkurang, di sini bertambah. Maka dia berbalik nilai. Gitu konsepnya ya. Cara mengerjakan berbalik nilai sama aja yang tadi ya, 15/12 sama dengan ininya dibalik, atau ini dibalik juga bisa sama aja. Jadi X per 120. Lihat, terbalik kan? Nah, langsung dikali silang. 12 dikali X sama dengan 15 dikali 120. Nah, ini bisa habis-habis ya teman-teman ya. 12 di sini, 12 bagi 12 1, 120 dibagi 12 itu 10 ya. Jadi X sama dengan 15 kali 10, 150 pekerja. Hati-hati dengan pertanyaannya. Kita lihat pertanyaannya, berapa jumlah buruh yang diperlukan. Berarti udah cocok. Jawabannya adalah 150, tapi hati-hati kalau yang ditanyakan adalah berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan kayak gitu. Kalian harus kurangkan lagi kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah 150.